Sebutkan nama lengkap sama umur. Nama lengkap Ruba Samsudin. Samsudin itu nama ayah sama nama suami sama. Kalau umur tahun ini November 69 tahun. Udah tua nggak? Nggak ya? Udah berapa tahun nikah sama papa? Nah loh, 47 tahun alhamdulillah. Kami sudah menikah 47 tahun. Masih ingat nggak pertama kali kapan lihat yang namanya Sam Bimbo? Atau denger radio, atau lihat di mana gitu sebelum kenalan langsung? Walah, kalau nggak salah dulu kan saya berteman dengan Iin. Waktu itu bergabung dalam Daya Mahasiswa Sunda. Saya ke rumah Iin. Ya, Mas. Tahu-tahu ada yang apa ya? Yang mainin gitu, yang hey gitu. Terus satu hari dia lewat rumah, sorenya ada telepon. Katanya pas saya tanya, ini siapa? Itu tuh yang namanya sama dengan ayahnya gitu. Oke, berarti tahu papa itu sebelum atau sesudah terkenal? Sesudah. Oke. Terus berarti kenalannya gimana? Yang telepon itu kenalan pertama atau sebelumnya sempat dikenal? Ya, yang telepon itu kenalan pertama. Saya kaget, ini siapa sih yang nelpon? Taunya dia bilang, itu tuh yang namanya sama dengan ayahnya. Mikir siapa yang namanya Samsudin? Terus terang, saya nggak tahu Samsudin kan. Sam tuh Sam Bimbo. Oh, taunya besoknya dia bertamu. Jadi yang kenalin bukan Biin? Enggak. Oh, Enggak dikenalin. Dia di belakang Iin diam-diam telepon ke rumah gitu. Nyampe juga sih papa ya? Oke, Terus lanjut. datang ke rumah? Ya terus besoknya datang ke rumah gitu, kenalan. Nah, saya sih biasa-biasa aja. Oh ya kenalan udah. Yang nerima siapa? Aduh saya lupa lagi ya. Bukan mama. Bukan. Cuman satu hari saya itu sakit. Nah saya itu sakit. Oh tiba-tiba datang kiriman bunga gitu. Ini ada apa ya? Berarti romantis ya? Romantis banget. Sebelum nikah? Sebelum nikah juga sudah romantis. Oke, terus waktu pertama kali kenalan itu biasa aja atau ada kesan-kesan gimana atau naksir juga Maya? Kenalan pertama ya biasa aja gitu. Cuman kan nggak ada dugaan kalau dia jatuh hati, enggak lah karena jarak umurnya kan jauh gitu. Tapi minggu depannya dia bertamu, terus dia bilang aku suka sama kamu. Itu. Ya udah daripada dilama-lama, aku juga suka. Berarti sama aja. Ya sama. Emang gak ada yang lain yang berkenalan? Banyak. Ada sih, cuman semua juga berani gitu, yang mau kenalan tuh berani. Cuman kan mikir, oh yang ini umurnya sama, nanti masa depannya gimana gitu. Yang ini ada juga yang udah serius banget, katanya sudah surat istikharah bahwa dia tuh jodoh saya gitu. Tapi kok bisa berdoa, padahal apel aja belum gitu. Kok tiba-tiba datang jodoh saya kamu. Ya ketika datang ini ya udah saya buktiin aja dia serius atau enggak gitu. Berarti suka baliknya juga cuma dari sekali ketemu sama sekali ngirim bunga? Enggak. Setelah menyatakan suka ya udah dia mulai apel gitu. Tiap Sabtu apel. Cuman terus terang aja pada saat itu Bimbo itu lagi naik di puncak. Jadi ketemunya juga jarang. Bisa sebulan sekali karena Kang Samnya sibuk kan rekaman di Jakarta. Bisa 2 minggu sekali. Diwakili hadiah atau ada orang Gitu. dikirim untuk ngasih apa? Nggak ada. Berarti langsung mau nggak pakai jual mahal ya? Waktu diajak nikah sih agak mikir bener. Diajak pacaran, ini masih pacaran. Oh, lagi masih pacaran. Ya begitu aja lah. Apa? Ya cuma nonton. Waktu itu ini nggak kepilih, itu nggak kepilih. Ya sudah, ini datang ya udah ini aja. Oke. Terus kencan pertama kemana?
Kencan pertama kalau nggak salah Mobil apa naik motor Kang Sam itu kalau nggak salah Lambretta, nonton film di waktu itu di daerah alun-alun, lupa lagi saya nama bioskopnya apa, itu nonton. Masih ingat nggak filmnya apa? Waduh, nggak ingat film apa, karena saya tukang tidur, jadi pada saat nonton itu Kang Sam nonton, aku mah tidur. Aduh. Lanjut. Kalau nggak salah kan papahnya mama agak keras, mama. Apalagi anaknya kebanyakan perempuan. Terus dikenalin ke mama, gimana ceritanya? Papa yang memperkenalkan diri atau mamanya yang ngerasa siapa itu? Coba sini kenalan. Ya waktu datang ke rumah dia memang orangnya ya udah umur segitulah pada saat Kang Sam kenalan itu umur dia itu sudah 33 tahun. 33 tahun terus Kenalan sama ini sebenarnya sama. Papa kalian juga lihat kan? Baiklah. iya, udah pokoknya dikenalin. Waktu itu ayah masih mikir, ini siapa gitu, gondrong, datang kenalan. Tapi karena Kang Sam sopan, ya sudah, ayah saya juga nggak apa-apa. Belum lagi sahabat-sahabat ayahnya Kang Sam itu sahabat ayah saya. Jadi ayah saya dengar dari sahabat-sahabatnya, Kang, darah nama saya. Maksudnya, Kang, ini anak tuh ayahnya itu sangat baik. Jadi ayah saya, oh ya sudahlah bibitnya bagus. Jadi pasti bagus gitu. Tuh guys, gondrong gak masalah selama bibitnya bagus. Iya dan Kang Sam itu sopan karena ayah saya itu waktu itu bilang, apel tidak boleh lewat jam 9. Jadi sebelum jam 9 Kang Sam udah lihat-lihat jam, saya pulang ya gitu. Ya sudah pulang. Terus kakak-kakaknya mama gimana? Pada setuju? Nggak ada yang ikut campur? Nggak ada, kakak saya tuh tidak ada yang ikut campur. Malahan waktu itu kakak saya itu 2 yang belum nikah. Mereka yang nyuruh saya nikah. Udah kalau kamu mau serius, nikah aja duluan. Kakak yang mana? Kakak yang Watati sama Watika. Oke. Lanjut nih, Mbak. Dari pacaran ke nikah berapa lama? Kurang lebih 10 bulan. Hampir setahun. Hampir setahun. Kalau lagi pacaran udah sempet berantem atau belum? Selama 10 bulan. Nggak pernah berantem ya. Berantem apaan? Surprise-nya? Nggak ada yang berantem sih, cuman agak protesnya pada saat ulang tahun. Menunggu kado gimana? Karena saya lagi pendidikan di Marta Tilar di Jakarta, ngasih kadonya ballpoint. Walaupun ballpointnya bagus gitu, pulpen mahal gitu 2. Tapi aku kan perempuan maunya dikasih apa? Tapi ya sudahlah, syukuri aja. Berharapnya dikasih apa waktu itu? Ya berharapnya dikasih minyak wangi atau kalung gitu. Setelah nikah udah pernah dikasih minyak wangi atau kalung belum? Ya mas kawin kan 1 set. Oh berarti udah dapet. Nah udah dapet itu 1 set lengkap. Alhamdulillah mas beneran. Oke, kalau dari profesi, apalagi zaman dulu kan lebih dilihat tuh kalau dokter, insinyur, pegawai negeri. Itu mama sama orang tua mama nggak khawatir nikah sama seniman? Nggak tahu ya, mungkin udah jodoh kali. Karena waktu itu Bimbo sedang naik ke atas, jadi saya dan ayah saya tuh berpikir dia sudah punya penghasilan dan sanggup menghidupi. Ya sudah, nggak berpikir panjang. Setelah nikah mengenai anak, rasanya nggak pernah dibicarakan ya. Nggak ada pembicaraan mau anak berapa gitu, nggak ada. Tapi soal mau langsung punya anak atau nunda dulu? Nggak ada juga. Kebetulan aja begitu nikah 3 bulan langsung hamil. Tanpa rencana langsung hamil gitu. Nah, begitu hamil anak pertama, sempat diputusin mau punya total berapa atau biarin ngalir aja? Mengalir saja. Ya Allah, untung nggak 7 ya, Mam. Iya, nah itu begitu lahir yang ke-1, yang ke-1 belum 1 tahun sudah hamil lagi. Ya, luar biasa. Aktif. Oke. Jadi si Cikal yang terbesar belum 1 tahun, adiknya udah lahir. Oke. Itu rasanya gimana? Rasanya baru kaget.
Ngurus anak 2, ini belum gede, ini sudah ada lagi. Terus begitu nikah kan dengan kondisi seniman yang ya nafkahnya begitulah ya naik turun, pasti banyak hal-hal nggak terduga, misalkan soal rumah, soal nafkah, memenuhi kebutuhan. Waktu itu kondisinya gimana, Mam? Bisa cerita nggak? Kondisinya waktu itu yang namanya juga seniman. Ya kalau lagi pendapatannya bagus, ya gede, alhamdulillah. Tapi pada saat kosong, ya sudah, syukuri saja segitu adanya, apapun nikmati. Yang penting buat saya itu nomor 1, suami baik. Jadi penghasilan, ya sudahlah dicukup-cukupin aja, karena dia juga nggak bohong. Semua yang dia dapat pasti diserahkan langsung gitu. Jadi sayanya yang harus jago mengelola keuangan. Terus untuk tempat tinggal, waktu awal nikah kontrak berapa kali pindah? Kalau tempat tinggal jangan kaget ya, saya itu 10 kali pindah rumah. Soalnya kontrak 1 kali udah habis kontrak, bosen di sini pindah. Nanti bosen di sini pindah. Nah setelah 10 kali saya bilang sama Kang Sam, nggak perlu punya mobil deh, yang penting punya rumah. Ya sudah, pada saat itu kebetulan ada tanah yang murah, mobil dijual, kebetulan juga tetangga yang beli, langsung beli tanah di sini. Berarti bangun. Ya, begitu dapat rezeki lagi, baru ngebangun rumah ini. Alhamdulillah sampai sekarang inilah rumahku, surgaku. Alhamdulillah. Nah itu dari awal nikah sampai akhirnya bisa selesai bangun rumah berapa lama? Berapa tahun kira-kira? Ini tahun berapa jadi? Kamu lahir tahun berapa? Aku lahir 86. 86. Sudah di sini kan? 86. Berarti dari nikah itu kurangi 65 kan? kurangi 3 tahun lah. Ya. Apaan 3 tahun? Apa? 86 kurang 85. Ya. 85 punya rumah. Punya rumah 85. Tahun 85. Berarti 10 tahun. Ya. Iya. Baru punya rumah itu tahun 85. 20 tahun. Nikah itu 75, tahun 75. Rumah sendiri, tapi rumah aset mah udah dari kapan? Rumah aset Bimbo. Jadi Bimbo Kang Sam itu dengan adik-adiknya nomor 1 punya tabungan dulu, punya aset dulu. Jadi punya duit itu dibelikan rumah yang besar-besar untuk penghasilan. Baru hasil dari situ kita punya rumah sendiri-sendiri. Oke. Terus gimana hubungan Mama sama adik-adiknya Papa? Paling dekat sama siapa? Alhamdulillah semuanya adik-adik Papa baik. Saya yang paling dekat sama adiknya yang perempuan yang paling besar. Namanya Koni. Saya paling bisa curhat, paling bisa diskusi dengan Koni ini. Terus, nah ini sebagai suami kelebihannya Papa apa? Sebagai suami dan sebagai ayah. Kalau sebagai suami yang saya rasakan, Kang Sam itu tidak banyak bicara ya, tidak banyak bicara, tapi dia mencontohkan dengan perbuatan dia. Misalkan mau sholat kayak, mau bekerja kayak, mau apa, dia tidak banyak bicara. Jadi Tidak banyak bicara tuh. tidak banyak cerewet gitu, harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak. Jadi dia berjalan dengan itunya. Terus sebagai suami nih ya, alhamdulillah selama pernikahan sekian tahun saya nggak dengar ada perempuan lain maksudnya gitu. Terus Laki-laki lain ya, Ma? laki-laki lain wes jelas no, cukup 1. Nah kalau keuangan memang Kang Sam itu mungkin semua Bimbo ya, dengan adiknya juga, dengan Aci, dengan Jaka, setiap dapat penghasilan itu selalu dikasihkan ke istrinya. Paling juga mereka minta uang bensin kalau mau keluar kota. Pada saat itu mungkin masih merokok, kalau nggak salah masih minta rokok. Udah segitu aja. Dan yang lucunya Kang Sam itu 1, saya juga pengen ketawa gitu. Saya kan bilang, Pak ini ada uang segini, bagi 2 deh, Papa pegang, Mama pegang. Kang Sam bilang, enggak, aku nggak mau, pegang aja sama Mama. Cuma nanti kalau ditanya sama malaikat, mana pertanggungjawaban jawab tentang keuangan, Kang Sam bilang, aku akan jawab, tanya istriku. Oke. Kalau sebagai ayah,
Kelebihannya apa aja? Kalau sebagai ayah, tanya aja sama anak-anak ya. Mungkin lebih enak. Cuman kalau dari pandangan saya, dia itu ayah yang akan mengalah kepada anak. Contohnya nih, waktu itu ada punya mobil 2. Pada saat punya mobil 2, anak-anak semua punya kesibukan. Kang Sam dengan tenang, sok pakai, papa mah naik angkot aja. Nah, sampai begitunya Kang Sam tuh ke anak-anak. Dan selama itu kalau nggak salah, bener. Dia tuh selalu telepon anaknya satu-satu, nanya bagaimana sayang kabarnya, ada apa, ada masalah atau enggak. Itulah sifat Kang Sam. Jangankan ke anak, kalau nggak salah ke adiknya juga awal-awal nikah sih yang saya tahu begitu. So sweet ya. Sweet. Super so sweet. Nah, sekarang urusan berantem. Sering berantem gak sama papa? Berantem. Apa ya? Berantem tuh satu, saya orangnya suka begini. Beberes gak pernah selesai. Belanja bruk di sana, bruk di sini. Itu yang paling bikin suami saya jengkel gitu. Tapi dia cuma bilang, "Cik atuma, beresan itu, beresan ini, menibruk di situ." Saya cuma bilang, engkenya. Dan entah kapan selesainya gitu. Nah, itu aja sih yang berantemnya cuma sekitar segitu ah. Nggak ada lagi. Kecil-kecil berarti? Kecil. Oke. Selama 80 tahun ini umur papa pernah sakit parah apa enggak? Pernah. Kang Sam itu sakit masuk rumah sakit itu kan usus buntu ya. Kalau usus buntu biasa. Terus kedua, dia tifus. Nah, yang terparah itu yang ketiga. Waktu dia sibuk di Jakarta, mengurus diri sendiri, saya di Bandung. Tapi tiap ditelepon, "Pak, makan udah beres?" Gampang gitu. Bisa ditanya segala gampang. Memang dia suami yang tidak ingin mengganggu istrinya. Jadi jawabannya gampang. Nggak taunya dia itu makan nggak bener. Apa nggak bener di rumah di Jakarta. Kebetulan saat itu cuman sendiri. Anak-anak yang satu di mana. Nah, satu hari dia telepon bahwa dia itu panas. Saya ke Jakarta, nggak taunya panas banget gitu. Sampai dibawa pakai ambulans ke rumah sakit. Nah, itulah yang terparah. Ternyata Kang Sam itu kena lambung. Nah, dari lambung itu kena seluruh organ tubuhnya kena. Dan kalau nggak salah dirawat di rumah sakitnya 15 hari. Cukup lama. Itu aja sih yang paling parah. Cuman saya lupa ya tahun berapa. Sekarang menuju usia 80 tahun, kira-kira apa hikmah yang bisa mama ambil sebagai pasangan papa? Hikmah yang saya ambil, alhamdulillah, saya syukur kepada Allah diberikan suami yang menurut saya dia suami yang membuat saya bahagia, membuat saya nyaman. Iya, dia bisa menjadi imam dalam segala hal, terutama dalam ibadah ya. Alhamdulillah. Saya harus bersyukur kepada Allah. Suami yang tidak pelit, eta buat laki, jangan suka pelit. Kang Sam itu benar-benar suami yang tidak pelit, segala iya gitu. Nah, yang beratnya buat seorang istri, kalau suami segala iya, harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Hati-hatinya karena ya kalau kita salah itu Allah tuh akan marah kali ya sama kita. Jadi jangan karena mentang-mentang suami baik lalu kita melayani beliau juga dalam makannya, dalam segala macamnya seenaknya. Dan satu yang paling saya suka dari Kang Sam dalam hal makanan. Beliau itu diatur bagaimanapun iya aja manut. Jadi kalau berat badannya lagi tinggi, saya bilang, "Papa nggak boleh makan apa-apa ya. Cuman boleh makan buah-buahan, nggak pakai apa-apa, atau ngukus walu, wortel segala macam." Kang Sam tuh iya aja segala macam juga. Cuman dia bilang boleh pakai kecap nggak? Cuman segitu. Nggak pernah tuh nyuri-nyuri di luar jajan sate, makan apa nggak pernah. Jadi alhamdulillah Kang Sam itu dalam hal makanan nurut gitu. Itu kan hasilnya tuh sehat, 80 loh, tapi masih gagah. Terakhir, Mama mau sampaikan apa ke Papa?
Silakan. Aduh, jadi sedih kieu. Apa Jadi sedih begini, ya Allah Tuhan. Saya cuma bilang, saya menikah dengan Kang Sam 47 tahun. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sudah menjadi suami yang baik, sudah jadi suami yang membuat saya tenang, aman, damai, yang membawa saya juga ibadah lebih baik lagi. Pak, selama saya jadi istri Papa, bukan mungkin ya, udah pasti banyak salah, banyak hilaf, pernah menyakiti mungkin ya dengan nada suara yang tinggi, atau saya melawan. Saya mohon dimaafkan. Ya itu aja sih. Maaf dari suami. Saya berharap Papa panjang umur, tapi dengan umur yang penuh berkah, yang sehat. Saya berharap Papa ibadahnya lebih rajin lagi, karena umur tidak ada yang tahu apakah tahun depan masih diberi umur panjang lagi sama Allah atau tidak. Dan yang terpenting itu aja, saya minta maaf, terima kasih sudah membahagiakan saya. Makasih ya Pak. I love you. Assalamualaikum. Untuk Papa, tisu. Selamat ulang tahun. Mudah-mudahan Papa sehat terus. Allah kasih umur yang panjang, berkah dalam kesehatan, rezekinya berlimpah, tetap semangat, tetap jadi suami terbaik buat Mama, tetap jadi papa yang terbaik buat kita anak-anaknya, dan tetap jadi aki yang funky buat cucu-cucunya. Pokoknya doa yang terbaik untuk Papa, karena nggak bisa disebutin satu-satu di sini. Love you. Baru mulai. Aki ulang tahun yang ke-80 dan aku sangat bersyukur Aki masih kasih sehat, masih segar pikirannya, masih di saat yang lain udah ada yang stroke, udah ada yang pikun, ayahku masih dikasih sehat, alhamdulillah. Gak mau sedih. Karena aku tahu kita pasti insya Allah ketemu lagi. Aku berharap kebiasaan Aki baca Quran terus dilanjutin, sama Maya yang lebih sering sholat jamaah selama di Bandung. Mudah-mudahan kedepannya aku juga lebih bisa sering ke Bandung. Aku ada utang sama Aki untuk ngajarin ngaji. Terima kasih. Aki udah jadi ayah yang baik, udah jadi kakek yang baik untuk cucu-cucunya. Mudah-mudahan semua kebaikan Aki Allah terima. Mudah-mudahan Allah juga sayang sama kita semua. Nanti Allah kumpulin kita semuanya di surganya. I love you. Aku biasanya paling gak pernah nangis. Aduh, bunda. Elah, ntar dulu. Papa, selamat ulang tahun ke-80.
Kok susah banget ngomongnya ya. Makasih udah jadi paket lengkap. Buat semuanya ya. Buat istri papa, buat anak-anak papa, buat cucu papa. Tapi ada plus minusnya. Plusnya, mau nggak mau, jadi sosok yang selalu bikin kita ngerasa nggak pernah sendirian. Kita tahu kita punya sosok yang selalu jagain kita, selalu khawatir sama kita, selalu inget. Padahal kita mungkin jarang inget ya, apalagi kalau lagi sibuk. Padahal sesibuk-sibuknya papa pasti inget terus. Maksudnya tadi kekurangan, karena papa saking lengkapnya, jadi tolak ukur anak-anak cewek papa untuk cari yang standarnya setinggi papa. Soalnya udah langka. Gimana coba cari hari gini yang baik iya, lucu iya, perhatian iya, nggak pelit iya, nggak macem-macem. Ya pokoknya, I love you so much, we love you so much. Maafin, sampai hari ini memang belum bisa ya mengabulkan banyak mimpinya papa, belum menyamai papa, mungkin suksesnya juga belum, tapi ya papa selalu berusaha kasih yang terbaik dan selalu bersyukur apapun keadaan kita, anak-anaknya. Makasih udah gak pernah berhenti support kita supaya bisa lebih baik lagi dari hari ke hari sebagai manusia. Semoga kita semua bisa lebih bermanfaat ke depannya, baik papa masih ada maupun udah gak ada. Dan dengan banyaknya papa mengingatkan, insya Allah apapun yang terjadi, kita akan berusaha untuk tidak menjadi sosok yang ngecewain papa ke depannya ya. Amin. Nah, mudah-mudahan di umur yang segini, papa sudah bisa tenang, bahagia dengan semua yang papa punya. Happy birthday, sayang papa. Halo Aki, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan banyak rezeki. Jangan lupa dibagi ke Mara juga ya. I love you Aki. Halo, nama saya Aska. Halo, nama saya Hazen. Halo, saya Raffi. Dan saya Razes.